Oke, untuk pertemuan sekarang kita akan masuk ke kegiatan belajar kedua. Jadi untuk teman-teman semuanya, jadi kalau misalkan ada direktur utama, misalkan tentu saja ada yang namanya direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur operasi. Tapi tergantung juga, tidak semuanya perusahaan pakai direktur istilahnya. Ada juga manajer. Ini tergantung besar kecilnya perusahaannya lah. Kalau misalkan kecil, biasanya cuma bagian pemasaran, bagian keuangan, operasi. Ada kalau di keuangan itu karena kita fokus dengan uang sekarang, kita akan fokus di direktur keuangan. Jadi ada yang namanya treasurer. Treasurer ini bendaharanya yang pegang duitnya, cash. Ya, jadi tanggung jawabnya dengan cash, kredit, pengeluaran kapital, modal, apakah mau dikeluarkan untuk mempertahankan, mendapatkan dana, pinjaman ke bank, dia ya tanggung jawab. Terus perencanaan keuangan dan mengelola mata uang asing. Kadang-kadang uang yang kita miliki itu terdepresiasi. Misalkan sekarang rupiah lagi 325 nih, mungkin nilainya beberapa waktu kemudian sejatuh bisa naik. Jadi cashnya ini makanya banyakkan orang juga di sebuah perusahaan tidak memegang dalam hanya untuk satu mata uang saja. Dia kadang-kadang menyimpan dengan dolar Amerika, euro yang stabil. So bahkan mungkin mereka akan invest. Orang sekarang ya pribadi ya, kalau misalkan ini kan perusahaan ya. Sekarang pribadi juga banyak yang menyimpan dalam bentuk emas real. Nah, ya bukan emas punto ya. Emas putu. Emasnya berat banget nih, berapa? 80 kg sendiri. Kalau nyimpen emas putu kan oh iya. Makanya yang sembarangan nyimpen emas gitu ya. Karena ada juga yang sifatnya investasi, tapi kita tidak pegang emasnya. Gitu. Hanya bukti bahwa kita punya emas sekian. Nah, itu harus juga hati-hati. Artinya kita harus lebih jeli sebagai seorang manajer, calon manajer, kita harus jeli terhadap berbagai bentuk investasi. Tapi ada orang nawarin tabungan emas juga. Iya, ya kita harus lihat juga istilahnya likuiditasnya. Apakah bisa sewaktu-waktu diambil? Apakah betul-betul memang dalam bentuk emas, gitu ya? Apakah lembaganya terpercaya, kan itu? Apakah permasalahannya kan kita ketika berinvestasi dan ketika menyimpan dana kita, apakah kita percaya ke orang? Tentu saja kalau saya percaya sama pemerintah. Atau mungkin seorang sih, wah saya nggak percaya sama pemerintah karena musyrik gitu. Percaya itu pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Enggak. Tapi yang jelas memang kita harus percaya alur dan pengalaman, track record dari perusahaan tersebut. Gitu. Apakah sudah pernah bermasalah? Apakah misalkan masuk akal? Kadang-kadang yang tinggi menggiurkan tuh. Oh ini bunganya sampai 50%. Harus nalar juga ya, harus nalar, masuk nalar. Jadi kalau misalkan hanya sekitar 2%, 4%, 5% masih masuk akal. Karena bank ini segitu. Gitu, ya. Jadi tapi bank juga jarang-jarang ini sampai 5%, 15%. Kecuali yang kolaps kemarin ya, Century itu sampai 10% ya. Dulu sempat. Akhirnya kan kolaps, gagal bayar istilahnya. Terus kemarin ada satu kasus tabungan emas syariah yang gagal bayar juga, yang kabur, Malaysia itu. Orang Malaysia misalkan datang ke Indonesia dengan modal sekian, misalkan dia besar sih lumayan modalnya sekitar ya 500 sampai 600 juta, tapi untuk perusahaan kecil, besar kecil, tapi dia bisa menghimpun triliunan dengan modal mungkin kepercayaan di MUI, DPR dan sebagainya. Nah, jadi kita harus lihat bentuk-bentuk investasi ini. Nah, dalam perusahaan pun seperti itu. Orang ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk berinvestasi, dia juga harus investasinya yang masuk akal dan tidak membahayakan posisi keuangan perusahaan. Gitu ya. Bayangkan misalkan kalau perusahaannya ini investasikan 2/3 dananya ke tempat ya. Mending kalau misalkan investasinya itu rasional. Ternyata abal-abal dibawa lari, akhirnya yang masalah ya perusahaan ini gitu. Karena banyak yang contoh bank itu kan sebetulnya dia hanya memutar uang ya.
dan uang itu nanti akan diinvestasikan ke orang-orang yang meminjam dengan bunganya itu akan berkembang. Terus selanjutnya ada yang namanya selain treasurer, ada yang namanya controller. Dia ada tanggung jawab menghasilkan laporan keuangan, orang yang bikin finance report. Ada yang pegang duit, ada yang bikin laporan. Tapi biasanya dipegang atau dikoordinir satu orang, manajer keuangannya. Sekarang penting, ini ada beberapa hal yang terkait dengan pandangan terhadap prinsip-prinsip pengambilan keputusan keuangan. Ada yang namanya risk return trade-off. Ya. So ada time value of money, ada cash not profit is king, ada incremental cash flow, terus juga ada the cost of competitive market, terus juga ada efficient capital market, ada agency problem, terus juga ada tax bias business decision, ada all risks are not equal, terus ada ethical behavior is doing the right things. Terus juga kita coba lihat penjelasannya. Nah, ketika orang mengharapkan pengembaliannya, misalkan contoh target kita ini $1 juta, berarti kan ini usaha kita nih, usaha kita expected return for taking on, artinya usaha yang kita lakukan atau penjualan barang kita atau penjualan jasa kita ini sampai sejauh mana, misalkan di sini titik temunya $1 juta di sini misalnya. Nah, kita mau menerima $1 juta itu dengan berapa kemampuan? Samanya dengan kita jualan misalkan bakwan 1.500 bisa. Tapi kita targetnya atau dari modal dan sebagainya 1 juta. Berapa ribu bakwan kita bisa sampai 1 juta? Hitung aja 1.000 bagi 1 juta misalnya. Kira-kira berapa? 1.500 kali berapa hingga bisa jadi 1 juta? Berarti berapa? 700. Ya kurang lebih 700 apa? 700 biji. Iya, Bisa sampai 1 juta 1.500. Cuma 750.000. 1 juta bagi 1.500 berapa? Ayo kalkulator. Nanti jangan lupa ya pas ujian bawa kalkulator. Jangan lupa. Wajib gitu. Bawa kalkulator. Nah, berarti sekitar 666 bakwan yang harus kita produksi dan harus terjual. Jangan produksi doang loh ya, harus terjual. Produksi doang tapi nggak dijual ya gimana? Mau dibuang. Nah itu ya, jadi harus realistis juga pada saat kita mencoba memberikan sebuah proyeksi penjualan. Sekarang saya tanya, siapa? Pak, ayo. Yuk, makanya sebutin biar saya inget. Triwahyuni punya keinginan pingin punya usaha apa? Berarti apa? Punya mimpi apa tuh? Pingin punya usaha apa? Apa cuma pengen jadi ibu rumah tangga aja? Apa? Kira-kira? Ngarang aja. Mimpi bebas. Kopi pedas. Boleh. Pedas. Nah ya. Terus? Saya Pak. Saya pengen Distro. Kaget saya. Udah. Ya kira istri saya dengan istri kamu kan cewek. Terus? Ternak apa? Kambing ya. Terus? catering. Terus? Percetakan batako. Oh, batako. Iya. Wah, laundry. Oke, semuanya ketika punya mimpi otomatis kan punya bayangan ya. Jadi duitnya dari mana, ya kan? Bagaimana mengelolanya? Terus apakah duitnya ini udah ada, udah mencukupi apa belum? Ya kan? Jadi kita switch. Jadi pengelolaannya nanti. Maka kita bikin planning ya, seperti yang kemarin saya bilang. Bikin planning, terus apa? Organizing, terus activating-nya, ada controlling. Ya, kalau kemarin udah bikin juga SWOT, analisa SWOT. Kalau sudah menganalisa SWOT diri, kalau bikin SWOT perusahaan gampang. Apa yang kita punya sekarang? Nah, duit, modal ada,
Allah ada. Kedua apa? Plan kita. Nah, pengalaman sudah. Pada pengalaman yang di Batako. Sekarang sudah menjalan, Pak. Wah, sip. Berarti memang sudah punya keinginan gitu. Jadi memang makanya ketika planning ini sudah digariskan, ada dua kemungkinan. Pertama, stuck karena modal, macet karena modal. Yang kedua, memang karena tidak punya orang yang dipercaya kalau kita tidak terjun langsung. Nah, ya kan? Karena usaha itu kan trust ya, based on trust. Kadang sifat manusia juga nggak mempercayai seseorang kalau misalkan dia kurang dekat gitu. Kecuali misalkan keluarga mungkin. Bahkan sekarang banyak juga yang bermasalah ya. Nggak kayak gitu maksudku. Masalah uang. Ya maksudnya memang kalau misalkan masalah uang kan harus jelas. Iya. Makanya ada akuntansi kan. Yang ngeluarin duit siapa, buktinya mana, buat apa, itu kan harus jelas. Itu fungsi akuntansi memperjelas. Nah, kembali lagi ke masalah risk return trade off. Ketika kita butuh ide, ketika kita butuh planning, ya kita juga harus memprediksikan resikonya. Berapa ratus bata yang harus kita jual? Siapa yang akan membeli? Ya kan? Siapa yang bikin? Berapa gaji mereka? Ongkos operasionalnya kayak gimana? Nah, itu dihitung dalam apa namanya? Ini kan target ya. Cost, istilahnya cost nih segini nih. Costnya itu 1 juta modal. Ya, nggak mungkin juga ya modal cuma 1 juta. Kalau 1 juta nanti mungkin ya. Tapi bisa jadi sih kalau misalkan cuma ya kalau sedikit demi sedikit juga boleh. Artinya kan misalnya bikin perusahaan besar gitu ya. Tapi kan segala sesuatu berawal dari kecil. Ini misalkan 1 juta. Tapi ketika ini costnya. Tapi ketika misalkan ininya apa namanya expected return for taking on ini semakin menurun gitu ya. Kalau misalkan bulan pertama modal itu kan juga harus diperhitungkan apakah itu modal berjalan atau modal tetap. Modal berjalan itu modal yang dipakai untuk operasional tiap bulan. Modal tetap itu kalau bisa dipakai untuk 1 tahun atau mesin atau mungkin cuma pakai tangan gitu. Mesin otomatis kan dia pasti ada nilai susun ya. Harus dihitung gimana dalam jangka waktu tertentu nilai tersebut kita bisa beli 5 tahun misalkan mesin nanti harus ganti lagi entah itu yang baru dengan jenis yang sama atau menambah kapasitas yang lama tetap dipakai tapi dikurangi jumlahnya, yang satu yang baru datang digenjot yang satu. Tapi ini setengahnya karena sesuai dengan umur kan. Dan orang-orang pabrik pasti ngerti lah. Kecuali emang orang-orang yang kejar deadline pasti ini dimaksimalkan mesinnya. Tapi gampang rusak tetap. Jadi 2,5% biasanya kayak zakat itu. 2,5% dihitung penurunan kualitas mesin dan investasi untuk membeli mesin baru. Gitu. Jadi mau hitung berapa tahun? Jadi dihitungnya di sini, di cost di sini. Ini cost, ini usaha kita untuk mendapatkan keuntungan. Sampai berapa tahun? Jadi kalau misalkan, saya yang penting balik modal dulu, berarti uang pribadinya nggak diambil dulu. Yang penting buat apa? Operasional, yang penting berjalan, nggak masalah. Berarti dilihat aja di sini. Kalau misalkan nggak dapat selama 6 bulan misalkan, nah ini harus berpikir keep move on atau stop change to the other way. Change to the other way itu apa kemahalan di tenaga kerjanya, apa terlalu banyak tenaga kerjanya yang nganggur, misalkan apa memang mungkin mesinnya yang kurang banyak, kurang besar, itu kan harus dilihat satu persatu. Atau misalkan ada yang korupsi bata misalkan, yang lapornya bikin 5 ternyata cuma ada 2 biji misalkan. Sebenarnya buat kantong. Nah kan sekarang mungkin saja kan, ya kan? Kepala bawah, kantongnya aja. Saya nggak tahu, pokoknya siapa tahu. Ya jangan salah ya, yang namanya di pabrik, kalau pabrik yang gede-gede kan biasanya ada pemeriksaannya pas keluar ya. Iya, Iya, biasanya seperti itu. Itu kan kalau yang bisa dikantongin, Pak. Kalau nggak kantong dikantongin di mana? Nggak tahu bisa aja sih. Kalau nggak di sini kan, perut uang bisa.
Kalau yang bernilai jual tinggi, Keluar, Bang. kalau yang Sekian ton. baut mentah kita nggak punya perasaan. Oh iya. Tapi kan satu saat kalau ngumpulin misalkan ya banyak gitu ya. Banyak ya mungkin bisa aja. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Apapun bisa diambil. Tapi kayaknya memang tergantung orangnya juga. Jadi ya ngapain juga kita ngambil ya. Ya udah kerja aja yang benar. Nah, tapi kan tidak semua orang sama ya. Jadi makanya nanti level pengawasannya. Makanya saya bilang langkah yang paling sulit adalah ketika kita punya usaha tapi kita tidak bisa mempercayai orang. Gitu. Itu susah. Apalagi kita jauh. Teman-teman di sini nih terus punya usaha di Indonesia. Kecuali punya orang yang kita percaya di Indonesia kan. Kalau di sini tuh nggak bakalan bener. Maksudnya pikirannya dan lain sebagainya itu nggak bakal maksimal. Jadi harus betul-betul makanya ada satu peribahasa yang namanya wirausahawan memang betul-betul terjun dalam wirausaha itu sendiri. Saya dulu juga nggak berhasil karena setengah-setengah. Saya pernah Pak, duit saya hilang 9 juta. Nah, bagus. Nah, ini pengalamannya cukup bagus, cuma mahal. Karena bela ayam, terus ayamnya kena buru. Oh iya. Ayamnya yang ganti maksud kok bukan yang ininya, yang nyediain di OC-nya ya? Punya sendiri. Oh punya sendiri. Nah itu ruginya punya sendiri seperti itu. Pertama nyakit, yang kedua digencet harga sama pemain besar. Saya juga pernah main di situ di DOC. Cuman ya itu permainannya ya agak sedikit kotor. Jadi kalau misalkan saya misalkan ngasih DOC, berarti nggak boleh jual. Ada syarat nggak boleh jual ke yang lain. Misalkan dia beli mau sendiri nih, belinya ke saya, tapi nggak boleh jual ke yang lain. Karena contoh misalkan saya kasih surat perjanjian, kalau misalkan melanggar berarti ada ya kayak semacam seperti itulah. Perjanjian dagang kita bantu setengah harga biasanya. Jadi mereka merasa berhutang budi gitu. Tapi dari harga digencet sehingga yang terjadi adalah masyarakat itu dirugikan. Dan saya juga pernah pakai sistem kemitraan, pola kemitraan. Pola kemitraan lebih enak, cuma tenaga kita yang gitu. Jadi tenaga istilahnya ronda gitu. Jagain biar ayamnya nggak kaget. Ya kan? Kadang-kadang banyak orang yang iseng kan, nyalain petasan, wah mati banyak. Mereka pada pesta, wah mati semua. Daripada mubazir Pak, ayo kita ini. Nah, itu juga kan satu resiko. Kalau ini yang istilahnya contoh realnya lah ya. Jangan yang gede-gede dulu. Ini contoh realnya. Kita harus prediksikan seperti apa sih jenis usaha yang aman, paling aman. Jadi sebelum kita terjun ke dunia usaha, kita harus perhatikan risikonya seperti apa. Nah, selanjutnya ada time value of money. Time value of money, ketika kita punya uang sekarang dengan uang besok, lusa, dan yang akan datang itu beda. Kenapa? Mungkin uang sekarang ini sangat penting di kita, kalau ada gitu. Tapi ternyata kita punya uangnya besok, dan besok kita nggak punya kepentingan apa-apa. Artinya nggak butuh apa-apa. Ya beda dong rasanya gitu. Beda kepentingan. Kan saya butuh uang 100.000 nih, tapi saya nggak ada. Saya pengen memodali sesuatu, tapi saya nggak ada. Dibandingkan besok saya punya 100.000, tapi nggak butuh apa-apa. Kesempatan. Nah, opportunity. Jadi setiap ada kesempatan, tangkaplah itu. Ya. Tangkap, analisa, cocoknya dengan kita, pakai analisa SWOT itu, baru nanti masukin SWOT analisa ke perusahaan. Kalau ingin usahanya tadi seperti misalkan kambing, ya. Kayaknya seperti apa nih kambing? Kambing agak lambat sebenarnya. Kalau kambing beranak berapa? Tahun 2 ya? 2 ya? Oh tergantung kembar apa enggak ya? Tapi jarang lah. Jadi agak lambat. Tapi memang agak aman gitu dibandingkan ayam. Karena ayam itu udah ada dari H3N1 sekarang sampai H7N9 tuh. Itu nanti H12, HN15 gitu ya.
Nah, tapi menurut saya kalau sekarang lebih lebih aman di mitra kita tenaga, jadi resiko masih tetap yang pegang DOC. Siapa yang Pegang DOC banyak, mas, perusahaan kayak Pokpan, Harum Pokpan, mereka nyediain, mereka punya distributor di tiap-tiap kota. Tapi hati-hati nanti perjanjiannya, dilihat, harus dibaca, jangan sampai nanti kita rugi gitu. Jadi biasanya kita menyediakan tempat, kandang, mereka menyediakan bahan, pakai, dihitung nanti selisihnya kita dapat, kalau nggak salah berapa ya, kita 900.000 ya. 900.000 pokok untuk pengelolaan. Terus nanti dari selisih daging per 1 ekor itu berapa gitu. Jadi ya kadang-kadang bisa dapat sebulan 2 bulan setengah ya kalau nggak salah ya, 3 bulan ya panen itu ya. Oh, petelur. Kalau pedaging itu sekitar 2 bulan setengah, 3 bulan. Nah, 3 bulan aja kayak 900.000, 2,7 dapat untuk tenaga. Sedikit tapi aman. Ya makanya itu opportunity tadi, makin besar keuntungan, makin tinggi risikonya. Kita mau main yang mana? Mau main yang safe, mau main yang cepat, tapi agak yang beresiko sedikit. Cash not profit is king. Duit, cash itu raja di mana-mana. Sekarang beli utang dulu ya, susah ya. Utang dulu susah. Gitu. Tapi gua beli nih, ya, beda rasanya. Dan mungkin juga secara bisnis gitu ya akan sedikit berbeda. Jadi cash not profit is king. Jadi sedapat mungkin kita punya cash dalam bentuk cash liquid yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Gitu. Jangan dalam bentuk utang, repot. Ada saya Pak utang gitu. Di bank A, bank B, bank C. Kalau misalnya pegawai negeri itu kan bisa menggadaikan sertifikat ya, SK-nya. Wah, SK kan sampai lecek gitu deh. Udah banyak keluar masuk bank berarti. Ya. Itu kelebihan PNS. Tapi kalau kita sebagai orang swasta itu biasanya ada berbasiskan agunan. Entah itu rumah, tanah, sertifikat ya, sertifikat tanah, rumah. Dan orang minjem juga nggak mungkin sesuai dengan jumlah nilai tanah itu. Kadang-kadang cuma dikasih pinjam juga 2/3-nya. Itu sudah aturan. Kalau mungkin misalkan nilai harga tanah 100 juta, kasih 150 juta apa 200 juta. Nggak mungkin, kecuali memang ada permainan di balik itu. Atau ya kayak dulu obligor BLBI, obligasi bank yang dulu itu kan bikin perusahaan. Ini skenario, tapi jangan dicontoh. Ini skenario zaman dulu. Jadi saya bikin investasi 100 juta, bikin lahan, gedung dan sebagainya, terus saya hire pengacara, bikin laporan keuangan, jadi seolah-olah itu 1 miliar. Terus pengacaranya bikin kayak semacam pengakuan gitu ya, ataupun ya penandatanganan, misalkan bahwa memang aset-aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu memang segitu. Jadi akuntan publik juga dilibatkan di situ. Suatu mereka mengajukan 1 miliar, kan modalnya cuma 100 juta, gitu. Mereka bisa dapat 900 juta, belum yang kabur dan sebagainya. Jadi, tapi jangan ditiru karena memang kita kan berusaha untuk menjadi pengusaha ataupun yang membangun ekonomi itu untuk keberlanjutan, sustainable. Ya. Apa enaknya sih kita dikejar-kejar lari gitu? Mendingan yang dengan kaya tapi legal gitu kan, karuan ya. Oke, selanjutnya incremental cash flow. Diterima atau tidaknya satu proyek diukur pada penambahan kas masuk. Jadi sama dengan semakin cepat cash
pembelian berarti ya. Cash masuk tuh pembelian. Semakin cepat pengembalian dalam kerangka benefit, keuntungan. Terus ada namanya curse of competitive market. Nomor 5. Jadi ada yang resiko rendah, ada yang resiko besar tentu saja. Jadi kompetisi dalam perusahaan-perusahaan yang masuk, contoh misalkan kita mungkin mendirikan perusahaan apa tadi keripik ya, keripik misalkan banyak sekali saingannya gitu. Nah, kamu bikin merek apa nih? Udah ada Maici, udah ada siapa lagi mereknya? Udah Karuhun misalkan. Nah, kamu bikin merek apa nih yang harus lebih menggigit dan eye catching gitu. Jadi orang bisa lihat wah ini beda dengan yang lain. Keripik apa nih? Keripik boleh itu belum ada ya saya. Keripik kiamat. Boleh. Ya habis makan keripik langsung kiamat gitu. Kepalanya kan karena pedas saking pedasnya gitu. Boleh. Oh, itu bisa dikreasikan. Yang penting yang namanya pengusaha, wirausahawan itu harus kreatif. Jadi orang beternak kambing juga harus kreatif. Contoh misalkan kambing, wah ini jangan sampai cuma dagingnya aja yang dijual kambingnya, susunya. Cari varietas kambing yang memang bisa diambil susunya. Misalkan yang bisa diambil susunya satu pasang, misalkan terus yang ini dagingnya satu pasang. Kan? Udah pernah minum susu kambing belum? Belum pernah. Emang gurihnya agak sedikit apa ya? Saya nggak kuat. Ya agak lebih amis sih. Tapi ya tetap susu. Jelas kan katanya berkhasiat, tapi nggak tahu khasiatnya khasiat apa. Apa? Kapsul. Ya boleh lah itu nanti bikin. Nah, kamu yang jualan, terus dia yang ngolah. Pas kan? Nah, jadi perusahaannya kerjasama, jadi nanti nyuplai susu, terus dia bikin. Wah itu beda. Saya nggak mau bahas itu. Silahkan nanti dibahas di ruangan yang lain. Terus selanjutnya efficient capital market. Jadi kalau misalkan modalnya efisien, contoh tadi kita nggak perlu banyak modal, yang penting efisien, cukup. Tapi kan cukupnya orang beda-beda ya. Jadi yang tahu aja sendiri. Iya. Agency problem. Dilema pemegang saham dengan yang punya. Gitu ya, yang punya. Jadi keinginan yang punya dengan yang keinginan memegang saham itu beda kadang-kadang. Yang penting yang memegang saham itu yang penting untung. Nggak mau tahu masalah yang ada dalam perusahaan. Ya terserah bodo amat masalah dalam perusahaan kamu, yang penting aku untung. Karena sudah menyimpan uang. Dan tujuannya investasi. Gitu ya. Bagaimana ada banyak orang gila gara-gara Century kemarin karena dia nabungnya banyak gitu. Jadi udah memang pengennya 15% atau 10% dari 1 miliar kan per bulan. Itu 1 tahun. Nah, yang kemarin sebagian diganti, sebagian lagi yang nangis darah gitu. Ya resiko kalau makanya saya menyarankan memang kalau mau menyimpan uang di institusi yang memang betul-betul dijamin LPS, lembaga penjamin sekuritas ya, keuangan, juga lembaga penjamin keuangan perbankan. Kalau menabung itu di bank-bank pemerintah, BUMN ya. Terus betul-betul yang memang dikenal. Saya juga baru tahu Century itu kemarin. Saya pikir ini bank apaan ya Century. Kemarin tahun berapa Pak? Ya waktu kasus itu muncul. Iya, kemarin kan udah lama itu Pak Century. Oh iya? Tahun berapa? 2003 kan? Iya, maksudnya saya kan hidup di beberapa belas tahun yang lalu, mungkin belum pernah dengar namanya Century gitu kan. Nah, selanjutnya ada yang namanya fraud. Fraud itu penipuan. Banyak sekarang penipuan. Jangan sampai kita menjadi pelakunya ya. Jangan. Tax bias business decision.